Halo, jumpa kembali dengan channel Fisika Nada, channel yang membahas seputar fisika. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang getaran, yaitu materi paling akhir di semester 2 untuk kelas 10. Oleh karena itu, ikuti terus video saya sampai habis supaya kalian paham. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Oke? Ya, kita mulai saja dengan membahas tentang getaran. Yang pertama harus kalian ketahui adalah grafik tentang getaran. Jadi getaran itu disajikan dalam bentuk grafik semacam ini, yaitu Y, kemudian ini sumbu T. Nah, dimana Y ini adalah simpangannya. Jadi pengertiannya sendiri bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Persamaan yang ada di dalam getaran, yang pertama adalah persamaan simpangan. Tapi sebelumnya kalian harus tahu bahwa yang disebut dengan getaran ini ada beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah yang disebut dengan simpangan maksimum atau amplitudo. Jadi ada amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan maksimum dalam satuan meter ya. Kalau ini simpangan dalam satuan meter juga. Jadi amplitudo ini disebut juga dengan simpangan maksimum, yaitu jarak terjauh partikel getaran yang bergerak terhadap titik keseimbangan. Yang bawah ini juga namanya amplitudo. Kemudian waktu yang digunakan untuk menempuh satu getaran penuh, jadi satu getaran penuh adalah satu getaran yang dimulai dari titik ini sampai ke titik ini disebut dengan satu getaran. Waktunya disebut dengan periode. Satu periode T sama dengan periode dalam satuan sekon ya. Kemudian ada istilah lagi nanti yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah seper periode, seperti frekuensi ini memiliki satuan hertz. Nah, persamaan simpangannya dinyatakan sebagai Y sama dengan A. Ini fungsinya adalah fungsi sinus A sin omega T, di mana omega ini adalah kecepatan sudut atau yang disebut dengan frekuensi sudut dalam satuan radian per sekon. Nah, omega itu sendiri bisa diturunkan ke dalam persamaan omega sama dengan 2pi per T. Karena T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T, maka ini boleh omega juga sama dengan 2pi kali F. Nah, sehingga kalau rumus ini misalnya kamu perluas, maka didapatkan Y sama dengan A sin omega. Omeganya diganti 2pi per T boleh, atau 2pi kali F. Nah, ini yang disebut dengan simpangan. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu apa yang disebut dengan kecepatan atau kecepatan getar. Nah, kecepatan getar ini diturunkan dari fungsi simpangan. Jadi V sama dengan dY per dt. Nah, karena kalian belum mendapatkan maksudnya mendapatkan materi tentang diferensial, maka ini boleh dilewati dulu dan boleh dihafalkan bahwa V atau kecepatan sama dengan omega kali A cos omega T. Jadi kalau ditanyakan kecepatan getar ya berarti rumusnya omega A kali cos omega T. Nah, dengan ketentuan V ini berarti sama dengan kecepatan ya, kecepatan dalam satuan meter per sekon. Kemudian hubungan antara V dan Y ini biasanya dinyatakan dalam rumus V sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi Y dikalikan dengan omega. Nah, omega kali A kuadrat dikurangi Y kuadrat.
Nah, kemudian V ini sendiri ada harga maksimumnya. Coba kita lihat. Jadi V sama dengan omega A cos omega T. Fungsi ini akan maksimum apabila cos omega T-nya sama dengan 1. Sehingga bisa dinyatakan juga V maksimum ini sama dengan omega dikali A. Nanti kalau ditanyakan kecepatan maksimalnya. Kemudian percepatan. Ya. Percepatan ini didapatkan dari dV per dt. Jadi A sama dengan dV per dt. Ini kita turunkan menjadi min omega kuadrat A sin omega T. Nah, coba kalian perhatikan bahwa A sin omega T ini adalah Y. Sehingga A ini juga bisa dirumuskan min omega kuadrat dikalikan Y. Ini rumus yang lain. Nah, tentu saja karena A ini ada persamaan sinusnya, di mana sinus ini harga maksimumnya sama dengan 1, maka A maksimum juga dinyatakan dengan rumus min omega kuadrat kali A. Nah, ini yang disebut dengan dasar-dasar tentang persamaan getaran. Ya, selanjutnya tentang energi getaran. Jadi energi getaran ada 2 jenis. Yang pertama, energi potensialnya didapatkan dari perumusan setengah K kali Y kuadrat. Kemudian yang kedua, energi kinetiknya kita dapatkan dari setengah M V kuadrat dengan mengganti V kuadrat seperti yang tertera tadi. Jadi V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Maka kita dapatkan ini sama dengan setengah M ini kuadrat berarti ya, omega kuadrat A kuadrat min Y kuadrat. Dengan memasukkan bahwa K itu sama dengan M omega kuadrat, maka rumus ini bisa kita nyatakan dalam EK sama dengan setengah. Nah, ininya kita ganti K ya, berarti kali K, kemudian dikali A kuadrat min Y kuadrat. Sehingga jumlah dari energi getaran, yaitu energi mekanik biasanya, karena energi potensial ditambah energi kinetik, maka akan kita dapatkan setengah KY kuadrat ditambah dengan setengah KA kuadrat min Y kuadrat. Kemudian ini berarti sama dengan energi mekanik atau energi keseluruhan getaran sama dengan setengah kali K kali A kuadrat. Nah, kemudian jenis dari getaran itu sendiri ada 2, yaitu contoh atau aplikasi getaran. Yang pertama adalah getaran pada pegas. Apa yang perlu diketahui atau penting diketahui untuk getaran pegas? Yang pertama, bahwa getaran pada pegas akan memiliki periode sama dengan T 2pi akar M per K. Nah, getaran pada pegas ini akan memiliki gaya pemulih sebesar F sama dengan min K kali G, gitu ya. F ini sama dengan gaya pemulih, kemudian K ini yang disebut dengan konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. Kemudian contoh yang kedua adalah getaran pada ayunan sederhana. Jadi untuk getaran pada ayunan sederhana, T-nya dinyatakan atau periodenya dinyatakan sebagai 2pi akar L per G, di mana L ini adalah panjang kali dalam satuan meter, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Nah, gaya pemulih
pada ayunan sederhana dinyatakan sebagai mg kali sin theta. Sekarang kita lanjut pada contoh soal ya. Ya, kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Ada sebuah partikel bergetar dengan persamaan simpangan Y sama dengan 4 sin 0,1 T. Y-nya diminta dalam satuan cm, T-nya dalam satuan sekon. Nah, disuruh menghitung berapa amplitudonya, periodenya, dan frekuensinya. Jadi ini nanti A-nya berapa, kemudian T-nya berapa, frekuensinya berapa, itu yang ditanyakan nanti ya. Kemudian persamaan kecepatan dan percepatan. Jadi kecepatan dan percepatan masih dalam bentuk persamaan, artinya masih ada unsur T-nya nanti. Kemudian ditanyakan simpangan, kemudian kecepatan dan percepatan, tetapi T-nya sudah ada 5 pi sekon. Nah, mari kita kerjakan. Yang A dulu ya. Nah, yang A ditanyakan amplitudo, periode, dan frekuensi. Ini soal yang mudah sekali, karena kalau kita lihat persamaannya Y sama dengan 4 sin 0,1 T, dan persamaan ini kita konsultasikan dengan rumus umumnya. Kita tuliskan rumus umumnya di bawahnya. Y sama dengan A sin omega T. Sudah jelas terlihat bahwa A-nya. Nah, tulis dulu amplitudonya sama dengan 4 cm karena diinginkan dalam satuan cm. Kemudian omeganya, berapa omeganya kita lihat saja. Omeganya sama dengan 0,1. Nah, dari omega yang 0,1 ini bisa kita cari T dan F. Nah, kita lihat. Omega kan sama dengan 2pi per T. Sehingga 2pi per T sama dengan 0,1. Sehingga T-nya sudah jelas sama dengan 2pi dibagi 0,1, atau T-nya sama dengan 20 pi gitu ya, dalam satuan sekon. Nah, F-nya mudah saja, karena F itu sama dengan 1/T, maka F ya sama dengan 1/20 pi. Ini dalam satuan Hertz. Itu yang pertama. Kemudian yang B, ditanyakan persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan dari rumus kita dapatkan V sama dengan omega A cos omega T. Langsung dimasukkan saja. Omeganya berapa? Omeganya 0,1 masuk 0,1. A-nya berapa? 4. Maka masukkan 4. Kemudian cos omega T, omega lagi masuk, berarti 0,1 lagi kali T. Nah, karena ditanyakan masih dalam bentuk persamaan, maka T ini belum ada harganya. Sehingga ini ketemunya 0,1 kali 4 berarti 0,4 cos 0,1 T. Ini persamaan kecepatannya. Nah, kemudian persamaan percepatannya gimana? Ya mudah saja. Percepatan tadi kan dirumuskan min omega kuadrat dikali A sin omega T. Nah, omeganya kita dapatkan 0,1, berarti min 0,1 dikuadratkan dikali amplitudonya sama dengan 4, kemudian sin omeganya 0,1 masihan kali T, sehingga A sama dengan min 0,1 kuadrat berarti 0,01 kali 4, berarti min 0,04 sinus 0,1 T. Nah, ini masih dalam bentuk persamaan karena masih ada T-nya. Kemudian yang C, disuruh mencari harga simpangan kecepatan dan percepatan pada saat T-nya diketahui, 5 pi sekon. Langsung dimasukkan. Y tadi rumusnya A sin omega T. Berarti langsung masuk A-nya 4 ya. Kemudian sinus omeganya tadi 0,1 kali 5 pi sama dengan 4 sinus 0,5 pi. Nah, perhatikan di belakang sinus ini satuannya radian. Berarti kalau kita ubah ke dalam satuan derajat, kita gunakan 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat.
berarti pi radian sama dengan 180 derajat. 0,5 pi berarti 0,5 pi radian ini sama dengan 90 derajat. Supaya mudah ya dalam satuan derajat. Berarti ini sama dengan 4 sinus dari 90 derajat. Sin 90 berapa? 1 ya. Berarti sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4 cm. Kemudian yang kecepatan V tadi kita langsung saja lihat dari rumus ini. V berarti rumus umumnya kan 0,4. Kemudian cos 0,1 T. Langsung dimasukkan 0,4 cos 0,1 kali 5 pi berarti 0,4 cos 0,5 pi sama dengan 0,4 kosinus 90 derajat. Nah, kita tahu bahwa kosinus 90 derajat sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Nah, kemudian yang selanjutnya A. A rumusnya apa tadi? A sama dengan min omega kuadrat kali J. Nah, kebetulan waktunya sama ini. Waktunya 5 pi, berarti langsung saja ya. Min omega kuadrat min 0,1 dikuadratkan dikalikan dengan Y-nya. Y berapa tadi? Ketemunya pada saat 5 pi sama dengan 4. Berarti min 0,1 kuadrat min 0,01. Min 0,01 dikali 4 berarti sama dengan min 0,04, satuannya cm per sekon kuadrat. Gampang ya. Soal yang selanjutnya, sebuah benda bermasa 25 gram dihubungkan ke ujung pegas yang memiliki tetapan pegas 40 Newton per meter. Tulis yang diketahui dulu ya. M sama dengan 25 kg berarti 25 kali 10 4 min 3 kg gitu ya. Dihubungkan dengan pegas yang memiliki tetapan pegas K sama dengan 40 Newton per meter. Benda ditarik sejauh 3 cm. Nah, ditarik sejauh 3 cm itu artinya diberi amplitudo sebesar 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanyakan untuk yang A adalah kecepatan benda. V pada saat simpangannya maksimum. V-nya berapa pada saat simpangan maksimum? Simpangan maksimum itu Y. Y max. Nah, Y max tidak lain adalah A gitu ya. Berarti ini yang diinginkan adalah V pada saat Y max sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita kerjakan. Berarti V sama dengan rumusnya di depan sudah omega akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Tinggal memasukkan, berarti V sama dengan omeganya. Nah, omega bisa kita cari dari omega atau K sama dengan M omega kuadrat. Sehingga omega kuadrat sama dengan K per M. K-nya 40 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 3 berarti omega kuadrat sama dengan 40 10 pangkat min 3 naik jadi 10 pangkat 3 dibagi 25. 10 pangkat 3 1000 bagi 25 40 40 kali 40 berarti omega kuadrat sama dengan 1600. Nah, omeganya akarnya berarti ya 40 radian per sekon. Nah, oleh karena itu maka V langsung kita masukkan. Berarti omeganya sama dengan 40 akar dari A. A-nya tadi diketahui 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian Y-nya pada saat maksimum, Y maksimum berarti Y-nya sama dengan A-nya. Berarti langsung saja 3 kali 10 pangkat min 2 juga dikuadratkan. Nah, coba kita lihat V sama dengan 40. Ini 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurangi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti kan faktor ini sama dengan 0. Nah, berarti ini Y-nya
Nah, jadi pada saat simpangannya maksimum, kecepatannya sama dengan 0. Kemudian yang B, kecepatan benda pada saat simpangannya 2 cm. Rumusnya sama, V sama dengan omega akar dari A kuadrat kurangi Y kuadrat. Berarti V-nya sama dengan omega. Omeganya 40, kemudian akar dari 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurangi 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter kurangi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka V akan sama dengan 40 akar dari 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 4 ya, dikurangi 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini 40. Nah, 9 kurangi 4 berarti akar dari 5 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 di akar bisa kita keluarkan menjadi 40 akar 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti boleh ditulis 0,4 akar 5 meter per sekon. Nah, tinggal satu yang C. Ditanyakan simpangan benda pada saat kecepatannya 0. Berarti diketahui V-nya sama dengan 0. Ditanyakan Y-nya berapa. Masih menggunakan rumus yang sama, cuma ini kebalikan dari yang tadi. Jadi V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Yang ditanyakan Y berada dalam tanda akar. Bagaimana caranya? Kita hilangkan tanda akarnya dengan cara mengkuadratkan. Berarti V kuadrat sama dengan omega kuadrat. Nah, ini akarnya hilang, berarti A kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Nah, sehingga kalau ditanyakan Y kuadrat, maka omega kuadrat ini bisa lari ke sini. Berarti V kuadrat per omega kuadrat sama dengan A kuadrat min Y kuadrat. Coba kita masukkan saja harganya. V-nya berapa? 0. Dibagi omeganya berapa? Omeganya tadi ketemu 40. 40 kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti 9 kali 10 pangkat min 4 dikurangi Y kuadrat. Nah, coba kita lihat 0 dibagi berapapun tetap 0. Berarti 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 min Y kuadrat. Min Y kuadrat pindah ruas ke sini menjadi Y kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4. Berarti Y-nya sama dengan akarnya ya. Akar 9 3, akar 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 2 meter. Nah, ternyata coba kita lihat Y-nya. Nah, Y-nya sama dengan A. Atau bisa kita simpulkan pada saat kecepatannya 0, simpangannya mencapai maksimum. Itu ya, gampang ya. Ya, soal yang ketiga tentang energi getaran. Benda bermasa 10 gram bergetar harmonis pada sebuah pegas dengan frekuensi 5 per pi Hz. Jika amplitudenya 5 cm, hitunglah getaran pada titik seimbang, getaran pada saat 2 cm Y-nya, kemudian energi getaran pada simpangan maksimum. Ya, kita mulai dari yang A dulu ya. Yang A ditanyakan energi getaran pada saat titik seimbang. Jadi EM-nya berapa untuk Y sama dengan titik seimbang, berarti 0 gitu ya. Berarti EM-nya bisa kita lihat sama dengan EK atau EP plus EK. Nah, sehingga kita membutuhkan EP-nya berapa? EP sama dengan setengah K Y kuadrat. Nah, di sini K belum ada, maka kita cari dulu K. Menurut rumus K itu sama dengan M omega kuadrat. M-nya sudah ada 10 gram, kemudian omeganya bisa kita ganti dengan frekuensi, berarti K-nya sama dengan M. Omeganya berarti 2PF dikuadratkan. M-nya kita lihat 10 gram, berarti 10 pangkat min 2 kg gitu ya.
Jadi 10 pangkat min 2 kali 2P. 2P kali F-nya sama dengan 5 per P. 5 per P dikuadratkan. Ini habis. 2 kali 5 biasanya 10 kuadrat. Berarti kali 10 pangkat min 2, 1 Newton per meter. Ternyata K-nya cuma 1 Newton per meter. Sehingga EP ini sama dengan setengah KJ kuadrat. Setengah kali K-nya 1 kali J-nya di titik seimbang, J sama dengan 0 berarti 0. Sehingga EP-nya sama dengan 0. Kemudian EK-nya berapa? Langsung kita masukkan. EK-nya sama dengan rumusnya sudah ada di depannya. Setengah K dalam kurung A kuadrat dikurangi J kuadrat. Kita masukkan setengah K-nya 1 tadi ya. A-nya berapa? Amplitudonya 5 cm. 5 cm itu berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dikurangi 0 dikuadratkan tetap. Nah, berarti ini sama dengan setengah kali 5 kuadrat. Nah, kali 1 kali 5 kuadrat berarti 25 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. 4 min 2 kuadrat. Sehingga ini sama dengan 12,5. Setengah kali 25 kali 10 pangkat min 4 Joule. Sehingga EM bisa kita cari, EP-nya sama dengan 0 ditambah 12,5 kali 10 pangkat min 4 berarti sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, ini adalah energi getaran pada saat di titik seimbang atau Y sama dengan 0. Kemudian yang B, berapa energi getaran pada saat 2? Berarti EM berapa pada saat Y sama dengan 2. Nah, tentu caranya sama. Jadi EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, kita hitung. EP sama rumusnya setengah K Y kuadrat. Nah, berarti setengah kali K-nya 1, Y-nya pada saat 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Setengah kali 1 kali, nah kita masukkan Y-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, sehingga ini jelas bahwa ini sama dengan setengah kali 2 kali 10 pangkat min 2 berarti 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 4 berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Joule. Kemudian EK-nya, EK setengah KA kuadrat dikurangi Y kuadrat. Berarti sama dengan setengah kali K-nya 1, A kuadrat 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dikurangi Y-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga ini sama dengan setengah K-nya 25 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 4 kali 10 pangkat min 4. 25 kurangi 4, 21 kali setengah 10,5 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, dengan demikian EM-nya sama dengan EP-nya 2 kali 10 pangkat min 4 Joule, atau enggak usah Joule-nya nanti ya, tambah 10,5 kali 10 pangkat min 4 Joule. Kemudian 2 tambah 10,5 12,5 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, yang terakhir, yang C, energi getaran pada saat simpangan maksimum. Tanyakan EM pada saat Y-nya maksimum. Y maksimum berarti Y sama dengan A ya. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. EM-nya sama caranya. EP plus EK. Nah, kita hitung dulu dengan EP-nya. EP sama dengan setengah KY kuadrat. Setengah K-nya 1, Y-nya sama dengan A, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti setengah kali 5 kuadrat berarti 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian EK-nya
EK sama dengan setengah K kali A kuadrat min Y kuadrat. Nah, diinginkan Y-nya sama dengan A. Ini kan berarti setengah kali K A kuadrat kurangi, karena Y-nya sama dengan A, masukkan aja gini. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan 0. Nah, kalikan ini 0. Jadi EM sama dengan EP-nya 12,5 kali 10 pangkat min 4 tambah 0. Berarti 12,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, coba sekarang kita kembali lihat dari awal. Ketika Y-nya 0, ternyata EM-nya 12,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian ketika Y-nya 2 kali 10 pangkat min 2, EM-nya ternyata 12,5 kali 10 pangkat min 4. Sama ya. Kemudian pada saat Y-nya maksimum, EM-nya juga sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 4. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada getaran ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, demikian video dari saya tentang getaran. Semoga bermanfaat dan masih tetap berkelanjutan.